Bab NK Box. 1101. Newton tidak mengendalikannya? Panas sekali. Liu Yemong menyeka keringat di dahi, berhenti, mengambil tabung bambu, dan minum air mint. Dia menepuk bahu Sop Hong, menyerahkan tabung. Sop Hong, minum juga. Baik. Dia menerima dan minum. Wajah cantiknya memerah, tenggorokan bergerak dengan tegukannya. Istirahat sebentar. Dia heran, wajahmu merah. Ayo pergi, lihat sana. Dia mengembalikan tabung, dia berjalan di depan. Sepanjang jalan, dia menyebut ramuan asing. Obat herbal merepotkan, serum anti racun lebih baik. Dia menghela. Dia menyingkirkan ranting, akan ada cara, sulit ke rumah sakit. Dia mengangkat bahu, siapapun tidak akan menyerah mudah. Mereka masuk hutan. Setelah setengah jam, dia menemukan satu ramuan. 1 jam tanpa hasil. Untung, lingkaran keberuntungan bekerja, dalam 2 jam mereka temukan sebagian besar, mengisi lebih setengah keranjang. Beruntung sekali, ramuan tumbuh bersama. Dia berkata, "Ya, sangat beruntung." Dia tersenyum, berterima kasih. Angin musim panas bertiup lembut. Dia bersenandung, menggali ramuan. Setelah menit, mereka keluar hutan ke semak. Tiba-tiba, dia berhenti, merasa bahaya. Tunggu. Dia menariknya, mengerutkan alis. Gugup, dia, apa? SHH. Dia serius. Dia diam, mata lebar, berpikir, lebih makanan malam ini? Dia memutar leher, tanpa busur hanya tinju. Berisik. Semak bergerak, sosok muncul. Beruang. Dia terbelalak, bersembunyi, tidak terlalu takut. Dia mengernyit, bercanda, tak sangka bertemu tetangga lama. Penonton membayangkan, aku tidak gugup. Seperti kucing, bukan beruang. Sop Hong, pukul kiri kanan, jatuhkan. Kamu atau aku? Dia taruh keranjang, tatap beruang. Dia mengintip, kurasa tidak pergi. Maka kalahkan. Dia mengepalkan. Auman. Mengejutkan, beruang hanya mengaum 2 kali lalu lari. Pergi begitu saja? Dia heran. Takut oleh aura rajaku. Dia serius. Dia menghela, bercanda, aura kura-kura. Dia membetulkan, aura raja. Baik, aura kura-kura. Dia menahan tawa, melihat hilang. Kamu juga menipuku. Dia manyun, kupikir kamu paling mengerti aku. Yang paling sayang padamu yaitu. Dia tersenyum. Dia manyun, tahu benar, keluarga paling sayang, meski tanpa darah. Ayo, hanya kaget. Dia menghela, angkat keranjang. Jangan tinggalkan aku. Dia buru-buru. Waktu berlalu. Siang, mereka istirahat di bawah pohon. Istirahat 20 menit, tinggal 1 ramuan, lalu pulang. Dia berkeringat, minum banyak. Dia bersandar, menatap awan, baik. Lihat apa? Dia tanya. Awan itu, mirip caudan? Dia menunjuk awan seperti tupai. Agak mirip. Dia tertawa, rindu. Dia berkata, juga mirip permen, melayang, ingin makan. Awan berat? Dia, bukan asap menumpuk? Dia serius, kamu tidur di kelas? Benar. Dia jelaskan, awan bisa seberat 500 ton. Awan punya berat, densitas beda, hujan, stratus, cumulus berbeda. Awan rata-rata seberat 1.100.000 pon, sama 100 gajah. Stratus lebih ringan dari cumulus, 10 kali lebih ringan volume sama. Tetes atau kristal, berkumpul jadi hujan, bagaimana ringan? Mengerti sudah cukup. Dia mengunyah rumput. Tapi jika berat, kenapa tidak jatuh? Dia mengernyit, Newton tidak mengendalikannya. Bab 1102, memainkan kecapi pada sapi. Awan adalah uap,
Meski air lebih padat dari udara, saat jadi uap kepadatannya lebih kecil. Jadi karena daya apung ia naik. Saat uap menempel pada debu lalu berkumpul di tiup angin, terbentuklah awan, dan saat udara naik makin tinggi lalu mendingin. Awan menipis, uap mengembun jadi tetes kecil. Tetes ini ada sendiri, tidak saling topang, arus kecil pun bisa mengangkat. Ini terkait ilmu gravitasi, kerapatan udara, interaksi. Mengerti? Sop Hong menatap gadis itu. Sepertinya mengerti. Liu Yemong tertawa berkata, singkatnya, awan bisa terbang, yang lain tak penting. Sop Hong terdiam, apakah penjelasannya sia-sia? Hihi. Liu Yemong meliriknya dan tertawa. Kenapa? Sop Hong heran. Tidak apa-apa. Dia menggeleng. Mereka istirahat sekitar 20 menit, lalu bawa keranjang bambu cari obat. Waktu berjalan, matahari condong barat. Sore hari, Sop Hong dan Liu Yemong kembali ke pantai. Semua obat sudah dapat. Kalian kembali. Fan Han memeluk kantong tidur, menoleh melihat mereka. Han Tan Ngok lega, lembut berkata, kalian kerja keras. Tidak, sudah biasa. Liu Yemong jawab lantang, lalu taruh keranjang, berlari ke laut. Dia berenang di perairan dangkal, berseru, sangat segar. Liu Yemong mengibas rambut basah berkata, tahu. Obat sudah lengkap? Fan Han tanya lembut. Han Tan Ngok cepat maju, biar aku bantu. Ya, cuci bersih lumpur, akar harus disimpan. Sop Hong menegaskan. Baik. Dia setuju, bawa keranjang ke sungai. Sop Hong, aku bantu juga. Liu Yetu lembut berkata. NK Box. Sop Hong tersenyum, melambaikan tangan. Lelah? Fan Han duduk di belakang, memijat bahunya. Sop Hong tersenyum, menoleh, menggoda, tidak lelah, melihatmu jadi segar. Fan Han manis di hati, pura-pura tenang, siapa ajari kata manis begitu? Bukan trik, dari hati. Sop Hong tertawa, menarik tangannya, menghentikan. Fan Han malu, berbisik, kalau begitu. Haha, aku lihat nungok. Dia tertawa keras, bangkit, menepuk pasir, pergi ke tempat berlindung. Di dalam, Han Hungok setengah berbaring, lengan terluka di perut, mata mengantuk. Sop Hong melangkah pelan, duduk, menyentuh dahinya. Sop Hong, kau kembali. Dia buka mata, gembira tanya, kau terluka? Tidak. Dia tersenyum, demam sudah reda, semangat lebih baik, bagaimana tubuhmu? Han Hungok lemah berkata, masih tak bertenaga, tapi lebih baik dari pagi. Ya, wajar, nanti ku ganti obatmu. Dia menepuk bahu, berdiri, siapkan obat oles dan rebusan. Gadis itu menyalakan api, mulai masak malam. Tak lama, Liu Yetu dan Han Tan Ngok kembali, serahkan obat bersih. Ini, dan ini. Dia pilih, pisahkan obat untuk ramuan, berkata, hancurkan semua. Baik. Dia ambil pot tanah, masukkan obat, menumbuk. Selain itu, mereka siapkan makanan bergizi, bantu Han Hungok cepat pulih. Matahari terbenam, gelap turun, hanya api di pantai. Agak dingin. Liu Yemong jongkok di api, tubuh basah. Fan Han lembut menasihati, Kak Mong, cepat ganti baju, nanti sakit. Liu Yetu menegur, cepat ganti, jangan tambah repot Sop Hong. Baiklah, ganti deh. Dia manyun, masuk ke tempat berlindung. Tak lama keluar dengan pakaian kering, rambut bersih. Saatnya makan. Fan Han memanggil. Liu Yemong berhenti, tanya, Hungok, mau makan di dalam atau luar? Aku mau di luar bersama semua. Suaranya lemah terdengar. Aku bantu. Dia masuk, menopang keluar. Sop Hong taruh semangkuk sup liar di depannya. Tersenyum, malam ini kau makan sup ringan, baik untukmu. Baik. Wajahnya lebih segar, cahaya api mempercantik. Makan selagi hangat, setengah jam lagi minum obat. Dia lihat panci mendidih, aroma herbal tercium.
Tidak, aku bisa. Dia menggeleng, angkat sendok, menyuap sup ke bibir. Bab 1103, Perkembangan. Nhan Tan Ngok menoleh ke arah tempat persembunyian, matanya penuh kekhawatiran, dia bertanya pelan, Sop Hong, apakah Hungo akan punya gejala sisa? Kemungkinannya sangat kecil, tapi saat kembali ke kota sebaiknya tetap periksa penuh di rumah sakit. Sop Hong berkata sambil menaruh beberapa kayu ke dalam api, cahaya berkelip menambah kesan misterius pada wajahnya. Aku mengerti. Ekspresi Han Tan Ngok berubah, dia menggigit bibir dan mengangguk. Sop Hong menenangkan, jangan khawatir, paling hanya akan tersisa sedikit gejala sisa. Han Tan Ngok tertegun, ini disebut menghibur? Liu Yemong menopang wajah dengan tangan, memiringkan kepala, melamun menatap api. Fan Han menundukkan bulu mata, menoleh ke Sop Hong lalu ke Liu Yemong, hatinya sedikit terguncang. Plak! Liu Yemong tersadar, dengan sedih bertanya, Kakak, kenapa memukulku? Nyamuk? Di mana? Dia melihat sekeliling, sudah lama tidak melihat nyamuk, apalagi digigit. Liu Yetu menutup mata, berbohong, tidak kena, sudah terbang. Kakak, aku curiga kau mengada-ada, diam-diam menyakitiku, palsu dan menipu. Liu Yemong menyipitkan mata, wajah penuh curiga, mulutnya melontarkan banyak peribahasa. Gatal kulit? Liu Yetu memutar mata, tersenyum tipis. HMPH. Liu Yemong bergumam, memalingkan kepala, tak lagi memperdebatkan. Gadis itu bersandar di bahu Sop Hong, menatap langit, malam itu bulan terang dan bintang-bintang bertaburan. Kembali ke kota tidak akan melihat langit berbintang seperti ini. Fan Han menghela napas. Di kota tingkat 3 atau 4 masih bisa terlihat. Sop Hong bercanda, membelai rambut panjang gadis itu, tercium samar aroma pinus. Fan Han bertanya, apakah kau akan pergi ke kota tingkat 3 atau 4 untuk berkembang? Aku tidak masalah, kemanapun kau pergi aku ikut. Sop Hong tertawa lepas. Lebih baik ke kota besar, peluang lebih banyak, mungkin bisa jadi tetangga dengan kakak Tin Nguyat. Fan Han berkata polos, teringat Ngotin Nguyat dan T6 Din berjanji membantu mencari rumah. Pikiran gadis itu tidak kuno, malah maju, terkait dengan banyak bacaan. Sop Hong berpikir lalu berkata, tidak usah buru-buru. Gadis itu mengangguk, memang tidak perlu terburu. Malam itu tetap tenang. Pagi hari berikutnya. Tandai. Sop Hong memberi perintah dalam hati. Dia yang pertama bangun, hati-hati memeriksa suhu tubuh Han Hungok, memastikan tidak kambuh lalu keluar. Aha. Sop Hong meregangkan pinggang, memutar leher, berteriak pelan ke arah matahari terbit, tampak seperti orang bodoh. Aku menantikannya. Dia bergumam, lalu mulai menyalakan api, mencuci, menyiapkan sarapan. Pagi. Fan Han keluar masih mengantuk, berjalan padanya, merangkul pinggangnya, agak manja. Sop Hong tersenyum, menaruh tangan di bahunya, bertanya lembut, tidur nyenyak? Tidak buruk. Fan Han menjawab pelan, wajahnya menempel di dadanya. Mau makan apa untuk sarapan? Sop Hong menunduk, mencium rambutnya. Fan Han diam sebentar lalu berkata, makan daging kelinci saja, masih ada 4. Baik, maka kau cuci muka dulu. Sop Hong menjawab cepat, menepuk bahunya lalu melepasnya. Gadis kecil. Dia tak tahan tertawa, menunduk dan memberinya ciuman dalam, barulah gadis itu puas pergi. Menatap kepergiannya, dia berbisik, keberaniannya sudah banyak bertambah. Sop Hong tersenyum, membawa kelinci liar untuk diolah, cekatan membedah dan menguliti hanya 10 menit. Sop Hong, aku datang membantu, oh, sudah selesai? Liu Yemong menyingsingkan lengan, terkejut. Tidak sulit. Sop Hong mencuci kulit kelinci. Bulu ini bagus, dibuang sia-sia, lebih baik dibawa. Dia berkata santai. Musim panas kulit binatang tidak dipakai menghangatkan, hanya jadi alas, dan dengan pertandingan hampir selesai tidak ada gunanya lagi. Benar, bisa digantung jadi kenang-kenangan. Liu Yemong mengangguk, ikut kembali. Selamat pagi. Han Hungok bangun, bersandar di tempat kemarin, wajahnya sedikit kemerahan. Aku merasa jauh lebih baik.
Dia tersenyum manis. Biar aku periksa. Sop Hong berjongkok, memerintah, buka mulut. Ah! Nhan Hu. Ngok menurut. Sop Hong menyipit, melihat peradangan berkurang lebih dari setengah, suaranya jadi lebih jernih. Pemulihan sangat baik. Dia melepas perban di tangan kirinya, membersihkan obat lama, bengkaknya hilang, hanya kulit agak pucat. Han Tan Ngok khawatir bertanya, bagaimana? Sop Hong menatap menenangkan, berkata, sangat baik, tapi tetap oleskan obat 2 hari lagi, tipis saja. Itu bagus? Han Tan Ngok lega. Sop Hong bertanya, selain tenggorokan dan tangan, ada sakit lain? Han Hu Ngok berbisik, siku sakit. Sop Hong mengerutkan dahi, berpikir lalu menggeleng. Itu harus di rumah sakit, tanpa jarum perak aku tak bisa obati. Meski dia tahu akupuntur, tanpa alat dia tak berdaya. Kalau begitu tunggu beberapa hari lagi. Han Hu Ngok cepat berkata, memotong kakaknya. Ya, tahan beberapa hari, tidak parah. Sop Hong mengusap kepala gadis itu, lalu berdiri menyiapkan sarapan. Han Tan Ngok menggenggam tangan adiknya, lembut memijat sikunya. Bertanya, sakit sekali? Sedikit saja. Han Hu Ngok tersenyum malu, hanya di depan kakaknya. Tidak apa-apa, tidak sesakit terkilir. Han Tan Ngok tersenyum, membersihkan sudut bibir adiknya. Anak baik. Bab 1104, penuh energi positif. Sekitar jam 8 pagi, Sop Hong menoleh dan melihat Van Han sudah bangun. Dia masih tampak belum puas, tersenyum lalu memberi perintah dalam hati, tandai. Sesaat kemudian, layar simulasi yang akrab muncul, angka 29 pun menyala. Dia berdiri, meninggalkan tempat persembunyian, menatap laut luas dan bergumam, dalam 3 hari kita harus berpisah. Apa yang kau pikirkan? Van Han kembali setelah mencuci muka, memberinya pasta gigi dan juga mengambilkan sikat serta handuknya. Sop Hong menggeleng dan berbisik, tidak ada, hanya cium selamat pagi. Tidak mau, sikat gigi dulu. Van Han mengerutkan hidung dan mendorongnya. Bagaimanapun harus sikat gigi, cepatlah. Dia tertawa dan mendorongnya ke sungai kecil. Baiklah. Sop Hong tersenyum pahit, mencium pipinya cepat lalu lari. Van Han memerah dan bergumam, sungguh. Tiba-tiba terdengar suara Liu Yemeng dari belakang, membaca, peluk matahari pagi, penuh energi positif. Kau gila pagi-pagi begini? Liu Yetu baru bangun keluar dengan wajah kesal. Penuh energi positif. Liu Yemeng mengangkat tinju dan berteriak ke arah matahari terbit. Wajah Liu Yetu menggelap diam. Ada apa dengan kakak Meng? Apa ada yang memicu dia? Van Han heran. Kerasukan. Bibir Liu Yetu berkedut. Van Han menahan tawa, tapi terdengar ceria, cukup lucu. Benar, ulangi denganku, setiap hari akan ceria. Liu Yemeng menariknya, memperbaiki posisinya lalu mengulang lagi. Aku harus siapkan sarapan, biar kakakku menemanimu. Van Han kabur, memang ada sihirnya. Aku tidak kenal dia. Liu Yetu berbalik dan pergi ke sungai dengan alat cuci. Liu Yemeng cepat mengejar sambil berteriak, kakak, tunggu aku. Pergi, aku bukan kakakmu, siapa kau? Liu Yetu lari. Kakak. Liu Yemeng tertawa sambil mengejar, riang. Kakak beradik nahan keluar dan bertanya, ada apa dengan mereka? Hanya main-main. Van Han menoleh ke Han Ruyu. Dia tersenyum lembut, aku cuci muka dulu, nanti bantu kau di dapur. Tidak perlu. Van Han melambaikan tangan dan bertanya senang, sudah sehat? Tidak pusing, tidak kabur, bahkan bisa naik 8 lantai sekali tarik napas. Han Ruyu tersenyum, kalau abaikan tangan kirinya yang masih sakit, dia tampak sembuh. Telapak tangannya bersih tapi masih ada 2 lubang kecil seperti tusukan tusuk gigi, kulit sekitarnya sudah normal, hanya lukanya merah gelap. Sakit? Van Han menekan perlahan. Tidak, hanya gatal. Han Ruyu menahan dan menggaruk. Jangan garuk, itu tanda sembuh. Van Han berkata. Ya, aku tahu. Han Ruyu mengangguk.
Bagaimana sendinya? Masih sakit? Dia menekuk lengan dan berkata, ini belum membaik. Jangan khawatir, di rumah sakit bisa sembuh. Van Han menenangkan. Tidak apa, aku sudah terbiasa. Han Ruyu tersenyum, aku cuci muka dulu. Baik. Dia dan kakaknya bergandengan ke sungai. Lebih 10 menit kemudian, 4 wanita dan 1 pria kembali dengan senyum. Ada apa? Van Han bertanya. Penuh energi positif. Sopong menggoda. Van Han memutar mata, yakin dia juga dicuci otak. Hari ini masih harus minum sup obat. Sopong batuk. Han Ruyu manyun, masih harus minum? Ya, 2 hari lagi, tidak berbahaya. Sopong menasihati. Aku ikuti kau. Han Ruyu menurut. Tidak perlu ambil lagi, terakhir sudah cukup. Box. Kata-katanya menghancurkan rencananya. Tahan saja, tinggal 3 hari, akan lewat. Sopong tersenyum, menghentikannya jalan-jalan. Ikuti pemimpin. Liu Yemeng berkata serius. Sopong tertawa, aku bosmu? Anggap saja. Dia tertawa keras. Itu tidak bisa dipaksa. Liu Yemeng membantah. Tidak dipaksa. Sopong menggeleng, mengeluh tentang masa depan. Wajah Liu Yemeng cerah lagi, kalau begitu baik. Cukup, pergi bantu dengan ramuan. Liu Yetu mengusirnya. Hampir sejam kemudian, mereka selesai sarapan dan tidak ada yang dikerjakan. Aku merasa agak gila. Liu Yetu berkomentar. Saat itu semua mengenakan topi lebar, memegang pisau atau tongkat, berpasangan jongkok di pasir di bawah matahari, tampak seperti anak-anak. Hanya buang waktu. Liu Yemeng menarik kakaknya. Memberinya tempurung kelapa dan berkata, cepat bantu aku buat bola pasir, aku ingin menang. Dengan Sopong di sini, kau tidak ada kesempatan. Liu Yetu meliriknya, teringat dia pernah membuat bola sempurna. Jadi nomor 2 juga bagus, yang penting ikut. Liu Yemeng menjawab santai. Bab 1105, paket hadiah sebelum malam. Tentu saja tidak. Liu Yimeng penuh percaya diri, dia menggunakan sabut kelapa untuk membuat bola pasir, bersiap membentuk panda raksasa, dan bola pasir itu adalah ekornya. Tanpa menabrak dinding, kamu tidak akan berbalik. Liu Yizhu berkata tenang, masih mengambil sabut kelapa untuk membantu. Di sisi lain, Yun Han membantu Sop Hong, dia menggunakan tongkat kayu untuk menyapu pasir berlebih. Sop Hong, apa yang ingin kamu pahat? Dia bertanya penasaran. Sop Hong menjawab, kamu. Ah, aku lagi? Yun Han terkejut, lalu wajahnya berseri, hatinya penuh manis. Tentu, karena aku paling mengenalmu. Sop Hong berkata alami. Bicara serius, itu terdengar seperti kata cinta. Yun Han memerah, suaranya lembut seperti nyamuk. Aku dengar itu. Sop Hong tak bisa menahan tawa. Ah, kamu mendengarnya? Wajah Yun Han makin merah, tangannya berhenti. Apakah dia benar mendengar? Tentu saja dia mendengar. Sop Hong menatap serius, tebak. Yun Han manyun, merasa Sop Hong menggoda. Nan Tan Ngok menggeleng dan menasihati. Tidak perlu, tanganmu belum luwes, jangan sembarangan. Lebih baik tidak, persendianmu masih sakit, sebaiknya beristirahat. Nan Tan Ngok berkata lembut. Berbaring membosankan, aku hanya ingin melihat. Nan Hu Ngok cepat melambaikan tangan, dia tidak mau berbaring lagi, rasanya tidak nyaman. Nan Tan Ngok tersenyum, tidak memaksa adiknya. Lebih dari 1 jam kemudian, Liu Yimeng selesai pertama, seekor panda telungkup. Tanpa tema diberitahu, orang akan mengira itu babi gemuk berbulu. Apakah itu babi? Nan Hu Ngok polos berkata. Ini jelas panda raksasa. Liu Yimeng membelalakan mata indahnya dan berkata marah, di mana mirip babi? Bukankah begitu? Liu Yizhu menambahkan. Liu Yimeng berkata polos, kakak, kamu juga membantu. Yun Han berbisik, benar-benar mirip babi. Tak diragukan lagi, kamu kalah. Liu Yizhu menepuk bahu adiknya,
membawanya melihat karya Sophong dan Nantan Ngok. Satu sisi menggambarkan Yun Han hidup dari pasir, seperti cetakan tercetak, sisi lain adalah kastil pasir, keduanya jauh lebih baik dari babi. Ya, aku kalah. Sophong menahan tawa, pasir tidak bisa menunjukkan kecantikan, jadi tanpa diberitahu, benar-benar terlihat seperti babi. Liu Yimeng pura-pura kesal, semua orang menggodaku. Bagaimanapun tidak ada hukuman, menang atau kalah tidak penting. Nantan Ngok menutup mulut dan tersenyum. Itu benar. Liu Yimeng berpikir, lalu menghancurkan babi itu, menghapus karya tidak memuaskan. Dia mencuci tangan dan berkata, panas sekali, mari kembali berteduh. Kelompok itu kembali ke tempat persembunyian, duduk di bawah pohon besar berteduh, angin laut terasa nyaman. Sophong memeluk pinggang gadis itu dan berbisik, mau tidur siang? Baik. Yun Han malas menjawab, menutup mata, tidak mau bergerak. Aku juga mengantuk, akan tidur di sini. Liu Yimeng berbaring, kepalanya di paha kakaknya. Tidurlah di dalam. Liu Yizu berkata pelan. Liu Yimeng bergumam, tidak mau, di dalam tidak ada angin, terlalu panas untuk tidur. 10 menit kemudian, hanya Sophong yang terjaga. Sebenarnya dia juga mengantuk, tapi dengan medan dan gadis di pelukan, dia hanya bisa menguap dan menatap laut. Waktu berjalan lambat. Matahari condong ke barat, sekitar tengah sore, semua gadis terbangun. Ah, Sophong, kamu tidak tidur? Yun Han menggosok wajah, meninggalkan tanda merah, malu. Sophong menahan kantuk, matanya merah, dan berkata, aku tidak mengantuk. Kenapa tidak tidur? Aku akan membangunkanmu untuk makan malam. Yun Han berkata lembut. Baik, panggil aku jika perlu. Akhirnya Sophong tidak tahan, berbaring di bawah pohon, menggunakan kain dan jerami sebagai alas. Liu Yimeng meraih rambut pendeknya, mengeluh, aku bosan. Kak Meng, sabarlah, 3 hari lagi kita bisa pergi. Yun Han berbisik. Liu Yimeng menggenggam tangannya dengan haru. Semakin dekat akhir, semakin sulit menahan. Aku juga. Nantan Ngok mengangkat tangan dan berkata. Tidak menyangka kita benar-benar bisa bertahan sampai akhir. Liu Yizu menghela napas, beruntung. Tidak menyerah. Haha, berkat Sophong. Liu Yimeng tertawa, lalu berdiri dan berkata, ayo gali kerang, sekarang kita ada waktu. Bagus. Yun Han menjawab gembira, mengenakan topi lebar dan membawa guci keramik ke lumpur. Nungok, tetap di sini jaga Sophong, panggil jika perlu. Nantan Ngok meninggalkan adiknya, lukanya belum sembuh, menggali kerang bukan untuknya. Baik. Liu Yimeng menjawab, wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Waktu berjalan lagi, langit mulai gelap, sekitar pukul 6 sore. Ngo? Sophong membuka mata, segar setelah tidur, hidungnya mencium aroma. Sophong bangun. Suara Nan Hu Ngok terdengar. Sudah gelap. Sophong duduk, tidak menyangka tidur sampai malam. Nan Hu Ngok berkata lembut, malam baru tiba. Ayo pergi. Sophong berdiri, dia lapar sekali, malam ini harus makan banyak, karena malam masih harus bertahan sampai fajar. Apa yang ada di dalam 5 paket hadiah? Hanya memikirkan membuatnya menunggu, berharap tidak kecewa. Bab 1106, membuka 5 paket hadiah. Aha. Fan Han menguap dan bergumam, aku sudah tidur siang, kenapa masih lelah? Sudah tidak pagi, mungkin sudah 11 atau 12. Sophong mengelus lembut kepala gadis itu dan berkata, pergi cuci muka, lalu ganti dan tidur. Terlambat begitu? Fan Han terkejut. Baiklah, aku akan cuci muka. Jawabnya polos, ia berdiri membawa peralatan dan pergi ke sungai kecil. Saudari Han juga bangkit, mari bersama. 5 gadis pergi, hanya Sophong di api unggun. Ia memberi perintah, tandai. Hening, layar tidak muncul, berarti hari belum berakhir. Waktu berjalan sangat lambat. Ia mendesah, ingin tahu isi 5 hadiah. Setelah lebih setengah jam, para gadis kembali, malam ini mereka tidak mencuci rambut, menunggu besok dengan sinar matahari. Sophong, kau juga cuci.
Van Han menyiapkan peralatannya. Baik. Ia pergi. Saat kembali, mereka sudah berbaring, berbisik. Dengan handuk di bahu dan dada telanjang, ia bertanya, "Senang sekali, membicarakan apa?" Ia mengangkat alis, tersenyum, menggantung handuk, duduk di api, menambah kayu, api menyala. "Sop Hong, kau belum tidur?" Van Han alihkan tatapan dari perutnya. "Tidurlah dulu, aku belum mengantuk," jawabnya lembut. Ia berkata, tapi jangan terlalu larut." "Aku tahu." Ia mengangguk. Gadis itu memandangnya, suara ombak seperti Nina Bobo, ia tertidur. "Tandai." Ia mencoba lagi, gagal. Ia menghela napas, terus memasak. Drone merekam tubuh sempurna. "Aku tidak tahan, hampir mimisan, tubuhnya terlalu sempurna. Aku bahkan belajar dan praktik 108 posisi. Cepat, tangkap ayam, satu lagi kabur, kandang tidak kuat. Biarkan aku uji hasilmu." 800, harga pasti. Waktu berjalan, di luar kendali manusia. Ia melihat Saudarin Han, Tan Ngok memeluk adiknya En Hangok tidur, melindungi lengannya yang terluka. Posisi tidur itu. Ia menoleh ke Liu Yemong dan tertawa kecil. Ia masih tidur terbuka, setengah tubuh di atas kakaknya, wajah di tempat sulit dijelaskan. Benar tidak sesak? Pikirnya aneh. Ia menyentuh hidung lalu berbalik. Tandai? Ia mencoba lagi. Lalu layar muncul, angka 30 menyala, menghapus keraguannya. Ding! Ditandai 365 hari, menerima 5 hadiah. Suara mesin terdengar. Bibirnya melengkung, suara itu menyenangkan, ingin mendengar lagi. Semoga tidak mengecewakan. Gumamnya, ia melihat gadis tidur, berjalan ke batu karang. Gugup, seperti menunggu hadiah besar. Jangan kecewakan aku. Ia berdoa, memilih batu datar, duduk, menjauhkan drone. Ia menarik napas dalam dan memerintah, buka 5 hadiah. Ding! Mendapat ruang pribadi, tingkat dasar. Ding! Mendapat ensiklopedia formasi dasar, tingkat dasar. Ding! Mendapat ramuan penguat tubuh, tingkat tinggi. Ia tertegun, ruang pribadi, ensiklopedia formasi, kultivasi. Dari 3, hanya ramuan yang terduga. Buka hadiah pertama. Dengan ragu, ia membukanya. Tiba-tiba matanya membelalak, tubuh bergetar, perubahan tak terkendali. Jiwaku. Ia terengah, merasa jiwanya ditandai, terhubung misterius. Sial. Ia mengumpat, memeriksa tubuh. Tidak ada yang berubah. Di mana ruang pribadi? Bingung, pandangannya berganti. Ia berada di ruangan putih besar, persegi, tiap sisi 100 meter. Ini ruang pribadi? Mulutnya terbuka, ia berputar. Dengan pikiran, pemandangan kembali, laut gelap, tubuh masih di batu, hanya pikirannya masuk. Bersemangat, ia mengambil batu, berpikir, hilang dari tangannya dan muncul di ruangan. Keluar. Dengan pikirannya, batu itu kembali ke tangannya. Bab 1107, paket hadiah ulang tahun yang kuat. Akhirnya, aku mendapatkan kekuatan yang kudambakan. Dia sangat gembira, senyum terukir di wajah. Sop Hong bermain lebih dari 10 menit sebelum berhenti puas, menemukan bahwa mengambil atau mengeluarkan barang tidak menguras kekuatan spiritual. Mulai sekarang, aku bisa melakukan trik sulap untuk mencari uang. Batu itu menghilang lalu muncul lagi, terlihat seperti sihir bagi orang lain. Buka paket berikutnya. Sop Hong akhirnya memusatkan perhatian pada paket selanjutnya. Ding, ensiklopedia dasar formasi ditransmisikan. Sesaat kemudian, rasa sakit yang familiar menyelimutinya, kali ini dia langsung pingsan. Sial. Sebelum pingsan, dia hanya sempat mengumpat, lalu tenggelam dalam kegelapan. Namun transmisi terus berlanjut, tak terhitung diagram dan tulisan membanjiri pikirannya, seperti jurang dalam menelan segalanya. Waktu berlalu,
Setelah lebih dari 1 jam, dia perlahan sadar. Sakit. Dia mengusap pelipis, menggertakkan gigi, dan duduk. Tubuhnya lelah, rambut dan pakaiannya basah kuyup oleh keringat, seakan baru diangkat dari laut. Dia menarik napas dalam, memaksa pernapasan dan detak jantung kembali normal, lalu merapikan pengetahuan dalam pikirannya. Ensiklopedia Dasar Formasi, sesuai namanya, penuh dengan pengetahuan formasi, membuatnya terpana saat mencerna semuanya. Formasi bencana, formasi pemanggil hujan, formasi pengusir nyamuk, formasi keberuntungan. Dia bergumam, melihat sebuah buku tebal dalam pikirannya. Setiap halaman mencatat satu formasi. Formasi bencana dapat memanggil angin kencang. Kekuatannya bergantung pada tingkat dan material. Formasi hujan dapat menurunkan hujan, juga dipengaruhi oleh skala dan tingkat. Mata hitamnya bersinar kagum. Ini baru harta sejati. Formasi, misterius dan mendalam, menawarkan banyak metode dan efek. Dia membayangkan ratusan aplikasi nyata, bahkan menghubungkannya dengan Feng Shui. 5 paket hadiah benar-benar luar biasa. Dia tersenyum tipis, tahu butuh waktu untuk menyerap semuanya. Dia menarik napas, pergi ke tempat persembunyian, kali ini berbaring di tepi, menutupi tubuh dan wajah dengan kain. Gunakan ramuan penguat tubuh. Dia memerintah dalam hati. Ding, ramuan penguat tubuh diaktifkan. Sesuai dugaan, dia kembali pingsan, rasa sakit membakar menyiksa, tulang hancur lalu dibangun kembali, meridian dibersihkan. Dia membuka mata, mengangkat kain, memeriksa tubuh, tidak menemukan perubahan besar. Ramuan penguat tubuh tingkat lanjut, efek 1 bulan, tanpa efek samping, kebal racun, tulang baja, 1 lengan 5.000 pon. Membaca pemberitahuan itu, dia tertegun. Tulang baja? 1 lengan 5.000 pon? Apakah ini menjadi manusia super? Tulang baja berarti senjata biasa tidak bisa lagi melukainya. 1 lengan 5.000 pon, 2 lengan 10.000, dan dengan kekuatan penuh akan melebihi itu. Benar-benar menakutkan. Apakah aku bermimpi? Dia mencubit pahanya, rasa sakit membuktikan ini nyata. 5 paket hadiah terlalu kuat. Dia kagum, hampir berteriak kegirangan. Van Han berguling, bergumam, Sop Hong, peluk aku. Hah. Dia menghela napas, sulit tidur karena kegembiraan. Dia melirik drone dan kamera, ragu, lalu mengurungkan niat. Dia tetap terjaga hingga lewat tengah malam, tertidur masih tersenyum. Pagi berikutnya, sinar matahari menyinari pantai. Aha! Van Han membuka mata, tersenyum, lalu menoleh padanya, bergumam, Sop Hong tersenyum begitu bahagia, mungkin dia bermimpi indah. Dia sadar dan bertanya lembut, kenapa? Tidak ada, hanya karena kau tampan. Wajahnya memerah. Hari ini dia tampak berbeda, meski tidak tahu kenapa, hanya sebuah pesona aneh. Apakah aku lebih tampan dari kemarin? Dia mengangkat alis, mata berkilau jenaka. Ya, lebih tampan dari kemarin. Dia mengangguk malu, telinga memerah. Dia merangkul pinggang rampingnya, berbisik, bibir manis. Tidak mungkin. Dia menggeleng malu. Ya, aku sudah merasakannya. Dia tertawa, menariknya ke pelukan. 10 menit kemudian, gadis itu kabur dengan wajah merah, sementara dia bergumam, sungguh manis. Dia menoleh, menatap wajah lembutnya, tersenyum, tidak ada. Sangat misterius. Liu Yemong manyun, meregangkan tubuh, menghitung 3 hari terakhir. Apakah dia melihat? Dia berbisik, lalu terdengar suara magis di telinganya. Pelukan pagi bersama matahari, penuh energi. Sop Hong, ayo ikut aku latihan pagi. Bab 1108, Formasi Keberuntungan. Liu Yemeng menyandarkan kepala di bahu kakaknya dan berkata dengan sayu, Es Pong, aku benar-benar ingin makan es. Tanpa sendawa, kau hanya bisa membayangkan. Es Pong tersenyum. Liu Yemeng manyun dan berkata, seandainya aku tahu, aku akan membawa sedikit sendawa. Liu Yetu melirik adiknya, kalau panas, menyelam saja ke laut. Jadi duduk diam,
jangan minta macam-macam. Liu Yetu berkata lembut, menahan perasaan. Liu Yemng bergumam, 843, hati tenang, pikiran damai, orang mati. Tan Ngo ingin kau tenang. Liu Yetu menjelaskan. Liu Yemng bertanya, berserah pada Buddha? Hehe, itu karena aku benar. Liu Yemng tertawa. Omong kosong. Liu Yetu tak bisa menahan diri. Di samping, penonton tertawa dan berkomentar. Haha, saudari Liu seperti musuh. Satu ceria, satu tenang, kalau bukan wajah yang sama, tidak tampak saudari. Kakak, jangan menahan, beri dia pelajaran. Bawa keduanya pulang, pasti nyaman. Peringatan, pikiranmu kotor. Espong menarik telinga gadis itu dan bertanya, mau tidur siang? Tidak, malam juga akan tidur. Fan Han malas menjawab. Apakah lapar? Akan kumasakan untukmu. Espong bertanya lembut. Aku tahu, akan kumasakan untukmu. Ia mencubit pipinya. Aku juga mau makan. Mata Liu Yemng berbinar. Espong melambaikan tangan, aku tahu, semua ada bagian. Aku akan membantu. Han Hungok berdiri. Espong menghentikannya, tidak perlu, kau istirahat, harus pulih 2 hari. Hungok, duduklah, aku yang bantu. Liu Yemng cepat berdiri. Apa? Fan Han bertanya. Tidak ada. Liu Yetu tersenyum, memijat pundaknya. Kathu, tak perlu memijat. Fan Han berkata lembut. Liu Yetu tersenyum, tak apa, aku senggang. Fan Han berkata, nanti aku juga akan memijatmu. Tak perlu. NK Box. Liu Yetu tertawa, ia hanya ingin membantu Espong dan Fan Han. Setengah jam kemudian, Espong dan Liu Yemng kembali membawa panci dan kendi, berisi rebusan daging dan sup laut, cukup untuk semua makan 8/10 kenyang. Harum sekali, bolehkah aku makan? Han Hungok bertanya penuh harap. Jangan minum sup laut, makan rebusan, aku tidak taruh cabai. Espong berkata lembut. Baik, aku makan rebusan. Han Hungok tersenyum, lesung pipi muncul. Makanlah. Fan Han menyajikan rebusan. Sudah makan keberapa ini? Liu Yemng menghitung dengan jari. Kau tidak tahu? Liu Yetu melirik. 3 kali makan dan 2 camilan berbeda, kita tidak selalu makan 3 kali. Liu Yemng menjawab. Espong berpikir, 3 kali makan, daging harus habis. Maka kita masih bisa makan 7 kali mendadak. Liu Yemng lanjut. Sama saja. Ia mengembungkan pipi, bergumam, masih makan daging. Waktu berlalu, matahari terbenam, malam tiba. Buat formasi keberuntungan. Espong bergumam, memungut kerang dan batu. Formasi keberuntungan bisa membawa nasib baik, paling singkat 1 jam, paling lama tanpa batas, efek tergantung bahan, gambar dan orang. 6 orang, efek akan banyak berkurang. Ia bergumam. Espong, apa yang kau lakukan? Fan Han bertanya. Menyusun formasi Feng Shui, bisa membawa keberuntungan. Espong setengah bercanda. Liu Yemng bertanya, sejak kapan kau percaya tahayul? Iseng, aku susun untuk senang-senang. Espong tertawa. Fan Han menyipitkan mata, kau juga tahu Feng Shui? Ehem, Guru Fuong mengajariku. Espong batuk, menyebut Guru Fuong. Sejak kapan ia tahu Feng Shui? Kenapa aku tidak tahu? Fan Han ragu. Dia tidak bilang padamu? Espong berbohong. Tidak. Fan Han manyun. Mungkin diwariskan ke pria, tidak ke wanita. Espong menggaruk hidung, merasa bersalah. Tidak adil. Fan Han kesal, lanjut memasak. Liu Yemng bertanya, akan berhasil? Aku tidak tahu, hanya untuk tenang. Espong menggambar lingkaran 2 meter di pasir, berkata, bagaimanapun kita percaya pada sains. Percaya pada sains? Liu Yemng manyun,
Kau tidak ilmiah. Dalam hati ia khawatir, kembali ke kota mungkin akan dipanggil karena hal tidak ilmiah. Ia menggeleng, terus menggambar, pola aneh muncul rapat di pasir. Tidak mengerti. Liu Yemng melihat lalu bosan pergi. Bab 1109, Keberuntungan di sisi. Dengan gumamannya, kerang dan kerikil jatuh satu persatu, menempati tempat di lingkaran, beberapa bahkan jatuh tepat di garis perpotongan. Liu Yetu dan Saudarin Han kembali, menggantung pakaian yang sudah dicuci lalu mendekat penasaran. Sop Hong, gambar apa ini? Tanya Han Hungok bingung. Ini formasi keberuntungan, bisa membawa hoki. Jawab Sop Hong tanpa mengangkat kepala, formasi sederhana tidak sulit dibuat, tapi untuk efek lebih baik butuh pola dan bahan lebih rumit. Formasi keberuntungan. Saudari itu saling memandang, wajah penuh bingung. Hanya tahayul, jangan dianggap serius. Van Han mengangkat panci besi dari api dan berkata santai. Uhuk, benar, hanya tahayul. Sop Hong terkekeh. Benarkah? Liu Yetu mengernyit, merasa ini tidak sederhana. Ia ingin melihat jelas gambar, tapi anehnya makin kabur, apa yang diingat detik ini lupa detik berikutnya. Sensasi aneh. Baik, formasi selesai, keberuntungan datang. Sop Hong meletakkan kerikil terakhir dan berdoa dalam hati. Di depannya, formasi berkilau, cahaya melintas lalu lenyap sebelum terlihat jelas. Ah, barusan itu bersinar? Han Hungok mengusap mata dan menoleh ke kakaknya. Sepertinya menyala, tapi mungkin ilusi. Han Tan Ngok ragu, cahaya itu terlalu cepat. Pasti kalian salah lihat, bisik Liu Yetu, tapi dalam hati bergelora, karena memang melihat cahaya hijau samar. Uhuk, kalian salah lihat, mataku masih baik dan aku tidak melihat. Sop Hong batuk, meski dalam hati terkejut, tak menyangka formasi menyala, ini bisa jadi masalah. Ia melirik Han Tan Ngok, mengernyit, tahu ia berbohong. Makan malam sudah siap, cepat kemari, panggil Van Han. Liu Yetu pura-pura tenang, tersenyum, ayo, makan dulu. Sop Hong menghela napas, memutuskan lain kali harus melakukannya diam-diam. Berharap orang mengira itu ilusi, atau drone tidak merekam cahaya, ia bangkit dengan cemas menuju api unggun. Di ruang siaran, komentar bermunculan. Ada cahaya, kenapa aku tidak lihat? Tidak, jelas-jelas menyala. Hanya cahaya api, tidak istimewa. Aku bersumpah demi kebahagiaan ibu mertua, aku melihatnya. Kau bilang apa yang aku tak berani? Hormat. Sop Hong, benar-benar berfungsi? Tanya Liu Yemong. Menurutnya, masuk sebentar seharusnya membawa hoki. Coba saja, kau akan tahu. Sop Hong menyeringai, soal berguna atau tidak hanya bisa dibuktikan. Kelihatannya meyakinkan, gumam Liu Yetu. Liu Yemong penasaran, bagaimana, ada perubahan? Tidak, kau tetap sama, geleng Liu Yetu, tak ada perubahan terlihat. Liu Yemong manyun, jadi hanya tipu daya. Biar aku coba. Han Hungok masuk dan duduk di sampingnya. Ia bertanya lagi, ada perubahan? Masih tidak, geleng Han Tan Ngok. Ternyata Sop Hong yang cerdas juga bisa tertipu. Van Han tersenyum menggoda, tak disangka kau percaya tahayul. Uhuk, hanya main, untuk buang waktu. Sop Hong tersenyum paksa, tapi ragu, apa formasi benar-benar tak berguna? Liu Yemong keluar, menepuk pasir di punggung dan berkata serius, Sop Hong, jangan percaya lagi, mari main mahjong, sudah lama. Baik, mari main, jawabnya, meski hati jengkel. Tumpuk pasir jadi meja, lalu taruh tikar bambu, kata Van Han ceria. Mereka pun sibuk, lebih dari 10 menit kemudian meja pasir persegi muncul, dilapisi tikar bambu, mahjong siap. Kalian mainlah, jangan bilang aku menekan. Sop Hong menepuk bahu gadis itu, menyuruhnya duduk. Han Hungok menuntun kakaknya. Kak, kau main. Baik. Liu Yetu duduk, 4 orang membentuk meja, permainan dimulai. Sop Hong, kau tidak boleh memberi petunjuk. Liu Yemong manyun. Sop Hong mengangguk sambil tersenyum. Baik. Liu Yemong menyentuh batu dengan percaya diri. Aku akan mengalahkan kalian habis-habisan. Aku bosan dengar itu,
jawab Liu Yetu dingin. Liu Yemong mengangkat tinju, kali ini beda, aku sudah punya keberuntungan, tidak akan kalah. Yang kalah harus tampil malam ini? Tanya Liu Yetu. Sepakat, jawabnya cepat, yakin tidak akan kalah, apalagi tanpa Sop Hong. Lebih dari 10 menit kemudian, dalam tatapan kaget. Liu Yetu, adiknya membuka batu. Ah, aku menang, seru gembira. Benar-benar menang? Gumam Liu Yetu, hanya kebetulan? Liu Yemong menatap mantap, hoki juga bagian dari kekuatan, kalau tak terima, ayo main lagi. Mari main lagi, aku tak percaya kau bisa terus menang, jawab Liu Yetu dingin, membalikkan batu. Bab 1110, Keputusan Seumur Hidup. Liu Yemng kembali membalikkan ubin mahjong. Ini adalah permainan ketiga yang dia menangkan malam ini, dan 3 kali berturut. Sial sekali. Liu Yetu mengernyit, mungkinkah formasi keberuntungan benar-benar bekerja? Kakak MNG, malam ini kamu sangat beruntung. Fan Han manyun, kalah 3 kali berturut membuatnya kesal. Liu Yemng tertawa, hanya nasib baik, hanya nasib baik. Yemng, waktunya mundur. Espong tersenyum. Baik, biarkan NHNGC bermain 2. Liu Yemng berdiri, senang setelah menang 3 kali berturut. Dia mengingatkan, kakak, ingat tampil malam ini. Apa katamu? Liu Yetu mengangkat alis. Liu Yemng menyipitkan mata curiga. Kakak, jangan-jangan mau curang? Tidak ada. Liu Yetu acuh. Kalau begitu bagus. Liu Yemng duduk di samping Espong puas. Liu Yetu mengatupkan bibir, lalu cepat menuju formasi keberuntungan dan duduk bersila. Espong batuk menutupinya, uhuk-uhuk, hanya kebetulan. Dalam hati ia menderita, tepat saat ia mempromosikannya. Aku juga harus coba. Fan Han buru-buru bangkit. Aku juga. Setelah 6 kali kalah, Nhan Tanengece tak tahan. Mereka bertiga duduk bersila di formasi. Sesaat kemudian, mereka kembali bersemangat dan langsung bermain lagi. Lebih 10 menit kemudian, Fan Han menang, akhirnya mematahkan kutukan kalah. Sepertinya memang manjur. Matanya bersinar. Lagi. Kata Liu Yetu tegas. Mereka mengocok lagi. Lebih 10 menit, kali ini Nhan Tanengece menang, akhirnya setelah 7 kalah. Liu Yetu agak kesal, kenapa yang lain menang tapi dia tetap kalah? Lanjut? Tanya Fan Han pelan. Lanjut. Liu Yetu mengerutkan alis dan membagi. Lebih 10 menit, akhirnya dia menang sekali. Semua ini berkat formasi? Liu Yemng ragu. Semua menang, tidak ada salah. Jadi formasi palsu. Espong menghela napas, jika ada yang selalu menang barulah masalah, setelah meninggalkan pulau mungkin akan diajak minum teh. Coba lagi, kali ini biarkan Espong bermain, jika dia menang berarti benar-benar beruntung. Usul Nhan Tanengece lalu memberi tempat. Menang dariku? Espong mengangkat alis tersenyum, siapa lebih beruntung? Aura keberuntungan menengah tak sebanding. Ya, hanya menang Espong berarti benar-benar beruntung. Mereka mengangguk serius. Espong tertawa, mengambil ubin, mulai. Kurang 10 menit, selesai, seperti diduga, pemenangnya tetap Espong. Lanjut. Ia tertawa. Fan Han manyun, mata kesal, lanjut, aku tak percaya tak bisa kalahkanmu. Permainan kedua, ketiga, keempat, semua dimenangkannya, mudah, tiap kurang 10 menit, 4 permainan setengah jam. Cukup, aku menutup diri. Fan Han bersandar, murung, malam ini bermain lebih 10 kali hanya menang sekali. Aku juga menutup diri. Desah Nhan Tanengece. Tak ada yang main? Tenang Espong, formasi memang bekerja, tapi saat semua punya, seimbang. Cukup, kalau main, kau sendiri. Ya, kau sendiri. Benar, menindas, dia pasti ada trik, apa itu? Mereka semua menatap curiga. Hanya nasib baik. Espong mengangkat bahu, 30% kemampuan, 70% nasib, tentu kalian tak bisa menang. HMPH,
Tak peduli. Van Han berpaling. Liu Yemng menepuk bahunya. Serius? Begini susah? Tanpa belas kasihan? Bagaimana dapat pacar? Pacar? Tak perlu cari lagi. Espong tersenyum, menepuk bahu gadis itu, berkata, istriku ada di sini. Ah, apa? Van Han terkejut. Jadi, tak mengaku? Ia memegang wajahnya, suara mengancam. Van Han memerah, malu, mengaku, tentu mengaku, hanya kau bicara tiba-tiba, aku tak sempat bereaksi. Dia menggoda. Baiklah, kalian sudah putuskan seumur hidup. Dalam ruangan, penonton ramai komentar. Aku mengaku iri, Loli sudah jadi milik orang. Tak mungkin, Espong milikku, Loli milikku, semua milikku. Saudara, bangun, jangan mimpi. Sakit hati, rasanya patah hati. Ai, kasihan Liu Yemng, kalah cinta. Aku mau tidur, lelah. Box. Liu Yemng tersenyum pahit, berdiri, pamit lalu. Berbaring. Sudah larut, ayo bereskan lalu istirahat. Van Han tersenyum manis, lesung pipinya bersinar. Liu Yetu menghela napas lalu bantu membereskan mahjong. Bab 1111, aku akan menggali sedikit tanah. Setelah cuci muka, Van Han dan Sop Hong pergi sementara Liu Yetu diam-diam masuk ke persembunyian, berbaring di samping adiknya. Ia bertanya pelan, sudah tidur? Tidur. Liu Ye mau menjawab pelan, membelakangi. Liu Yetu diam sejenak lalu bertanya, menangis? Mengapa menangis? Liu Ye mau menoleh heran. Liu Yetu berkerut, berkata lirih, kupikir kau sangat sedih. Liu Ye Mong tertegun lalu menghela napas, sedih ada, tapi tidak sampai menangis. Jadi kau sudah mengerti? Liu Yetu menggenggam tangannya. Liu Ye Mong bersandar ke dada kakaknya, berbisik, tidak benar-benar mengerti, awalnya tidak ada, hanya harapan sepihak. Namun wajahmu masih seperti memohon. Liu Yetu menepuk punggungnya, suara berat dengan duka. Ah, seakan tertulis di wajahmu. Ia menghela napas. Melihat keluar, tak ada orang, lalu berbisik, kau tidak ingin mencoba lagi? Ini tidak baik. Liu Ye Mong terkejut lagi. Belum berakhir. Liu Yetu berbohong demi kebahagiaannya. Bunga punya tuan, bolehkah aku menggali tanah? Liu Ye Mong diam lalu menggeleng. Tidak, itu tidak pantas, akan dimarahi. Liu Yetu memerah, batuk, laki-laki itu berubah-ubah, menggali boleh, tapi tidak mengganti. Maksudmu? Liu Ye Mong terbelalak, mengerti, lalu cepat menggeleng. Ini tidak boleh. Ia menambahkan serius, kalau kakak dan aku menikah dengan orang sama, akan jadi 3 wanita. Ngomong apa sih? Liu Yetu tertawa, mencubit pipinya. Siapa bilang aku mau menikah dengannya? Liu Ye Mong memeluk erat, berkata tegas, tentu mau, itu sudah diputuskan. Liu Yetu menghela napas, hari-hari, kau pikir apa? Cukup, biarkan saja. Liu Ye Mong tersenyum paksa, tampak ceria, tapi kata-kata kakaknya terus terngiang. Mong kakak dan Tu kakak sudah tidur? Suara berbisik terdengar dari luar. Mereka cepat menutup mata pura-pura tidur. Benar-benar tidur, hati-hati. Van Han berbisik lalu masuk ke kantong tidur. Selamat tidur. Kakak Han juga berbisik. Selamat tidur. Van Han menjawab lembut, lalu memeluk Sop Hong seperti gurita. Selamat tidur. Sop Hong memeluk pinggangnya. Napasnya membuat wajahnya merah. Ada yang tidur nyenyak, ada yang gelisah, tapi malam berlalu damai. Pagi tiba. Pagi. Liu Ye Mong keluar dengan lingkaran mata, menguap. Tidur tidak nyenyak? Van Han bertanya. Ah, mimpi buruk. Ia melambaikan tangan. Van Han menurunkan suara, istirahat, kupanggil saat sarapan. Tidak, aku tidak bisa tidur. Liu Ye mau mengambil barang untuk cuci. Aneh, kenapa pagi ini Mong kakak tidak memeluk matahari? Van Han bergumam, lalu terus mencuci sayur. Setengah jam kemudian semua tampak segar kecuali Mong yang lesu.
Tidur tidak nyenyak? Sop Hong menyentuh pundaknya, memijat. Mimpi buruk. Ia menjawab kosong. Mimpi apa? Ia berkerut. Dikejar monster hutan. Ia menggambarkan nyata, jadi tak ada yang curiga. Hanya Sop Hong dan Liu Ye tahu kebenaran. Semua, sarapan sudah siap. Fan Han memanggil. Datang. Liu Ye bangkit ceria. Terima kasih Sop Hong, aku merasa lebih baik. Sama-sama. Ia tersenyum, mata berkilau, tapi diam. Mereka duduk mengelilingi panci, makan. Berapa kelinci tersisa? Tanya Sop Hong. Selain yang dipelihara Ongok, ada 2 untuk dimakan. Jawab Fan Han. Sop Hong mengangguk, malam ini panggang kelinci, simpan 1 untuk besok, cukup 2 hari. Lusa kita bisa pergi. Han Tan Ngok berkata bersemangat. Waktu cepat berlalu, hampir setahun. Fan Han menghela napas, penuh harapan. Sampai akhir jangan lengah. Liu Ye memperingatkan. Dalam pikiran Sop Hong bergema, tandai. Sistem menandai 2 hari menuju kompetisi, alasan ia mengingat hari. Jadi kau pemimpin. Liu Ye memastikan. Lalu kalian siapa? Sop Hong bertanya balik. Istri Kem. Bab 1112, belajar dari seorang master. Saat fajar, Sop Hong keluar dari persembunyian, dengan satu pikiran ia menarik kembali layar simulasi di depannya, cahaya samar tetap di matanya. Itu adalah angka 2 yang bersinar. Ah, besok aku harus pergi. Ia menghela napas pelan, menatap pasang naik dengan linglung. 365 hari, hari ini adalah hari terakhir. Setahun lalu, di hari yang sama, ia dan Fan Han menginjak pulau ini, memulai permainan bertahan hidup. Sungguh, aku merasa enggan. Sop Hong menggeleng dengan senyum pahit, berjalan ke sungai kecil untuk mencuci muka. Setelah setengah jam, para gadis bangun satu persatu. Harum sekali. Liu Ye mengendu saat keluar, melihat Sop Hong menyiapkan sarapan. Cepat cuci muka, sebentar lagi kita makan. Sop Hong menoleh, lembut mendesak. Baik. Para gadis serempak menjawab, berlari gembira ke sungai kecil. Saat mereka kembali, Sop Hong sudah menata mangkuk dan sumpit, menunggu diam-diam agar mereka duduk. Fan Han menyeka keringat di dahinya, dengan lembut berkata, kamu bekerja keras. Tidak sama sekali. Sop Hong terkekeh, menuangkan sup untuk gadis itu, besok mereka harus pergi, jadi semua ramuan yang tersisa ia masak menjadi sup bergizi. Tetap enak seperti biasa. Komentar Liu Ye. Han Hungok merasa kehilangan, memegang mangkuk keramik dan berbisik, setelah besok, kita tidak bisa minum ini lagi. Sop Hong tidak tahan untuk tertawa, menghibur, haha, kenapa tidak, kalau mau datang saja mencariku. Ya, akan begitu. Han Hungok tersenyum, lesung pipinya membuatnya lebih ceria. Setelah setengah jam, mereka selesai sarapan dan berkumpul di bawah pohon besar. Baik. Han Hungok buru-buru melepas kain dari tangan kirinya, mengulurkannya. Sop Hong memegang tangan kecilnya, dengan hati-hati melepas balutan lumpur, mencuci dengan air sabun, memeriksa dengan teliti lalu mengangguk. Pemulihan bagus, tidak perlu dibalut lagi. Tentu saja, tapi bahkan penyakit kecil harus dirawat di rumah sakit. Sop Hong memperingatkan, terutama sendi siku, sebaiknya lakukan MRI. Liu Ye tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, bagaimana dengan Tran Chihai dan si kakak bodoh itu? Apa? Kamu menyukainya? Sop Hong mengangkat alis, menggoda. Hahaha. Sop Hong tertawa keras. Lalu maksudmu apa? Liu Ye melirik adiknya. Pria bodoh dengan jas putih itu. Liu Ye batuk 2 kali, memperbaiki ucapannya, dokter itu yang meragukan penilaian Sop Hong, aku ingin tahu apakah sekarang dia dipermalukan. Itu tidak penting, aku hanya menebak. Sop Hong terkekeh, tidak peduli. Aku rasa itu benar, setelah pergi dari sini, aku akan mencari tahu. Gumam Liu Ye. Di tempat lain, di sebuah rumah sakit di Asia Barat, Tran Chihai sendirian di kamar VIP. Ia memegang tablet menonton siaran langsung,
mendengar Liu Yemong menyebutnya. Mulutnya menyeringai miring, wajah penuh dendam. Hien Truk Tu mengerutkan kening dan menegur. Baru beberapa hari setelah operasi, kamu harus istirahat, jangan terlalu banyak menonton. Ibu, apakah aku benar-benar tidak terlihat seperti orang baik? Tanya Tran Chi Hai dengan tulus. Tidak. Hien Truk Tu memberikan apel yang sudah dikupas, melanjutkan, kamu sama seperti ayahmu. Krek. Tran Chi Hai menggigit apel, dengan marah berkata, bagaimana aku tidak seperti orang baik? Hien Truk Tu meliriknya, menyindir, hanya karena di pantai kamu mencoba merebut jasa orang lain, itu bisa meninggalkan kesan baik? Batuk, tapi aku tidak berhasil. Tran Chi Hai batuk, memaksa tertawa. Ayahmu akan datang menjenguk dalam beberapa hari. Hien Truk Tu mengganti topik. Ah, santai sekali ya. Tran Chi Hai tidak tertarik. Hien Truk Tu mendengus, anaknya baru saja dioperasi. Sesibuk apapun harus datang. Itu benar. Tran Chi Hai tertawa. Pelayan Cao, ambil tabletnya. Hien Truk Tu memerintah. Jangan, biarkan aku menonton lagi, hari ini hari terakhir. Tran Chi Hai menggigit apel dan memeluk tabletnya erat. Hari terakhir, lalu apa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Hien Truk Tu marah sampai tertawa. Perlu ditebak lagi? Dia meragukan kewarasannya. Dia bertanya lagi, selain dia, siapa lagi bisa? Matanya berkedut, suaranya keras, kamu masih berpikir jadi murid? Wajahnya menggelap, pisau buah bergetar di tangannya. Tran Chi Hai cepat-cepat mengganti topik. Ngomong-ngomong ibu, bagaimana dengan dokter? Ia sudah menjalani operasi pertama, yaitu pengangkatan wasir. Tenang, kami sudah mengundang ahli. Hien Truk Tu melemparkan tatapan meyakinkan, akhirnya menyimpan pisau. Huf. Tran Chi Hai menghela napas, mendengar nama ahli membuatnya tenang. Hien Truk Tu membuka ponsel, dengan serius berkata, karena ahli bedah lain sulit diundang, operasi dijadwal ulang, 2 hari lagi, mulai besok kamu harus berpuasa untuk persiapan. Mengerti. Tran Chi Hai menatap tablet. Pelayan Cao. Mata Hien Truk Tu menyipit. Ya. Pelayan itu maju, diam-diam mengambil tablet. Dia berdiri, berpesan, istirahatlah dengan baik, aku ingin pulang sebentar. Mengerti? Tran Chi Hai menjawab lemah, menunggu ibunya pergi lalu berencana pergi ke kamar Hei Xiong untuk meminjam komputer. Ia ingat ada satu di sana. Bab 1113, Makan Malam Terakhir. Ngotin Nguit dan T6NH berbisik. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Hamin penasaran. Tidak ada, aku hanya memikirkan bagaimana mengatur jamuan besok. Jawabnya dengan senyum lembut. Hamin terkejut. Kalian benar-benar akan menyambut Espong dan yang lain besok? Tentu, kami teman, janji harus ditepati. Jawab tegas, benar, N6NH? Ya. Ia mengangguk. Selain itu hari ini hari siaran terakhir, besok aku bebas. Dalam pikirannya, ia sudah terbang ke Pulau Huin Nguit. Jadi, jamuan di sini? Tanya Hamin. Di kota Taiya. Bisiknya. Besok pasti ada wartawan wawancara. Ingat Hamin. Ia melambaikan tangan, aku tahu, selesai wawancara langsung ke hotel, semua sudah kuatur, tim cukup siapkan hadiah. Tergantung akademisi LYC. Hamin tertawa, sutradara tak memberi kabar. N6NH, tolong awasi, jangan biarkan Espong dan yang lain dirugikan. Bisiknya. Hamin canggung. Di pantai, matahari tenggelam, langit senja memerah, malam mendekat. Van Han menyiapkan makan malam, ada tiram panggang, sup sayur liar, kelinci panggang, salad dan semur. Makan malam terakhir ini mewah. Liu Yemng menelan ludah. Bisa bicara baik-baik? Liu Yetu mengetuk kepala adiknya, menegur, apa makan malam terakhir? Salah, maksudku makan malam terakhir di Pulau Huin Nguit. Ia tertawa, cepat mengoreksi. Besok masih ada sarapan, kecuali tengah malam tim menjemput, maka aku tak bicara. Espong tertawa. Han Tanenggece setuju,
Aku juga pikir begitu. Ia mengangkat bahu, tak masalah, sudah menunggu 365 hari, setengah hari lagi tak apa. Benar. Ia mengangguk, mengoles saus pada kelinci. Setengah jam kemudian, mereka duduk bersama, menikmati makan malam terakhir di pulau. Dalam siaran, penonton memenuhi komentar. Aku menangis, hari ini siaran terakhir, benar-benar tak rela. Ya, aku menonton tiap hari, setelah usai sulit terbiasa, semoga ada musim kedua. Tak realistis, biaya terlalu tinggi, tak ada akademisi LYC kedua. Ia memotong paha kelinci dan memberikannya ke Han NHNGC. NHNGC, kau tak makan pedas, ini tanpa cabai. Terima kasih kakak Tu. Mata Han NHNGC berbinar. Liu Yetu berkata hangat, sama-sama, Espong bilang kau masih diet, jadi tahanlah. Ya. Ia mengangguk patuh. Setelah lebih dari setengah jam, mereka selesai makan dan berbincang. Aku bertanya-tanya apakah kakak Tingwit dan kakak Enam NH akan datang menjemput. Ia bergumam. Bagus. Hampir menangis. Aku tak tahu besok bagaimana. Kata Van Han gugup, namun berharap. Pasti banyak wartawan, mungkin wawancara. Duga Espong. Jika kakak Tingwit dan kakak Enam NH datang, pasti juga ada wartawan. Tegas Liu YMNG, mereka akan bertanya licik. Bisik Van Han. Espong tersenyum percaya diri. Tak apa, aku ada di sini. Tiba-tiba Liu Yetu bertanya, apa yang kalian lakukan setelah pulang? Aku akan pergi dengan NHNGC ke rumah sakit, sembuhkan penyakit, lalu ke gunung tempat dulu tinggal bersama ayah, beliau dikubur di sana. Kata Han Tanenggece sambil menggenggam tangan adiknya. Ya, aku ingin melihat ayah dulu. Kata sedih Han NHNGC, Espong mengusap kepalanya diam. Baiklah, selalu diterima. Ia tersenyum hangat, bukankah kau bilang ingin cari uang denganku? Jika tidak datang bagaimana dapat uang? Ya. Han NHNGC tersenyum bahagia. YMNG, kalian? Tanya. Juga ke rumah sakit dulu. Jawabnya, sedih, ia rindu ibu. Hah? Kenapa juga rumah sakit? Tanya terkejut. Kalian tidak tahu? Ia menatap Espong, dia mengangkat bahu. Ia tertawa pahit, mencubit pipinya. Apa yang kau pikirkan? Tak ada. Ia memaksa tersenyum, jika benar hamil di pulau, pasti menangis, karena hanya ada Espong pria di sana. Apa itu? Tanya Van Han. Ternyata begitu. Semua mengerti, bersimpati pada saudari. Van Han menggenggam tangannya, semua akan lebih baik. Ya, aku juga merasa begitu. Ia tersenyum lagi, meski terpaksa. Baik, cuci muka, tidur awal malam ini. Ia bertepuk tangan, menutup topik, menghindari kesedihan. Ya. Mereka menjawab, membawa pakaian ke sungai. Malam tiba, sesuai dugaan, tim tak menjemput kontestan malam itu. Bab 1114, sebelum pergi. Aha. Hari ini Sopong bangun sangat pagi, sementara para gadis masih tertidur lelap. Tandai. Dia segera memberi perintah dalam pikirannya. Layar simulasi yang sudah dikenal muncul, menampilkan hari ke-366 sejak tiba di pulau. Helikopter pasti tidak akan datang secepat itu. Sopong bergumam, lalu membawa panci besi menuju sungai kecil. Selamat pagi. Van Han tersenyum, menyapa Doan-Doan. Sopong mengusap kepala gadis itu, berkata penuh kasih, selamat pagi, kenapa tidak tidur sedikit lagi? Hanya memikirkan bahwa hari ini akan pergi, aku sama sekali tidak mengantuk. Van Han tersenyum, wajahnya bersinar bahagia. Sopong tertawa hangat, berkata, pergi cuci muka, mungkin helikopter segera datang. Baik. Kedua gadis itu menjawab dan pergi. Sesaat kemudian, suara pagi yang menawan dari Liu Yemong terdengar. Pagi, rangkul matahari, penuh energi. Selamat pagi, cuci muka ya. Van Han memanggil. Sop Hong tetap tersenyum, melihat tiga gadis menuju sungai, merasa lega.
Drone telah dipanggil kembali tadi malam, dia tidak perlu lagi menanggung jutaan tatapan. Dia menatap sosok mereka, lalu kembali ke tempat berlindung, melihat yang lain masih tertidur, dia cepat pergi mencari binatang nekat. Ta. Melihat Sophong mendekat, ekornya bergoyang penuh semangat, jika tahu hari ini mereka akan pergi, mungkin ekornya tak lagi bergoyang. Sophong berjongkok, mengelus kepalanya, mata berkilat, berkata pelan, kau sudah bekerja keras, harus membantuku dengan percobaan. Ta. Binatang itu memiringkan kepala, tak mengerti, karena tanpa komunikasi pikiran ia tidak bisa memahami. Baik, jangan bergerak. Sophong meletakkan tangannya di kepalanya, sekejap saja makhluk itu lenyap di bawah telapak tangannya. 1, 2, 3. Dia menghitung, setelah 10 detik sedikit mengubah pikirannya, binatang itu muncul kembali hidup di bawah tangannya, tanpa rasa tidak nyaman. Sophong tersenyum, hampir tak bisa menahan kegembiraannya. Percobaan ini membuktikan idenya, ruang pribadi bisa menyimpan bukan hanya benda, tapi juga makhluk hidup. Berapa lama mereka bisa bertahan hidup masih perlu diuji. Dia menoleh pada Mao Chao dan binatang nekat, berpikir untuk membawa mereka ke kota. Namun segera menolak, sulit dijelaskan dan dipelihara, kecuali lewat program resmi, kalau tidak akan menjadi bahaya tersembunyi. Dia menghela napas, suaranya berat, kita lihat saja apakah murid itu bisa menemukan cara. Lebih dari 10 menit kemudian, Liu Yetu dan Han Hungok juga bangun. Para gadis selesai cuci muka lalu kembali. Mari bereskan dulu. Van Han berkata lembut. Sepertinya tidak ada yang layak dibawa. Liu Ye mau melihat tempat berlindung sederhana. Selain beberapa barang tanah liat, hanya tersisa kulit. Liu Ye mau menyebutkan dengan serius. Banyak hal, seperti batang tebu, bulu binatang, pakaian kenang-kenangan, mangkuk keramik, kendi keramik. Jadi, kecuali tempat berlindung ini, semuanya dibawa? Liu Ye mau memotong, mengerti. Tentu saja, apapun yang bisa dibawa harus dibawa. Van Han mengangguk tegas. Tapi helikopter pasti tidak bisa membawa semuanya. Liu Ye mau melihat wajah seriusnya, memutuskan meninggalkan ide tak realistis. Kalau begitu keranjang bambu kita tinggalkan. Van Han teringat ruang terbatas, memilih melepaskan sebagian kenangan. Liu Ye mau berkedip, melanjutkan, juga panci tanah liat dan kuali harus ditinggalkan. Barang besar itu dulu butuh banyak tenaga. Tunggu helikopter datang baru putuskan, sekarang atur yang penting dulu. Sophong menyela, tak ingin perdebatan berlanjut, hari hampir senja. Van Han, biar aku bantu. Han Hungok kembali dengan tali untuk mengikat bundel kain. Han Tan Ngok dan yang lain juga ikut membantu. Lalu bagaimana dengan binatang nekat dan Mao Chao? Han Tan Ngok tiba-tiba bertanya. Han Hungok segera menambahkan, dan juga kelinci liar itu. Itu, aku tidak tahu. Van Han berhenti, gugup, tidak tahu apakah program mengizinkan kita membawanya. Sebenarnya, meninggalkan mereka di sini juga baik. Liu Yetu berkata pelan, mereka masih hewan liar, belum dijinakkan, hidup bebas di alam lebih cocok bagi mereka. Meski begitu, tetap sulit berpisah. Van Han menatap kepala berbulu Mao Chao, hatinya enggan melepaskan. Aku juga merasa hidup di alam liar lebih baik. Han Tan Ngok berkata, melihat mereka mengingatkanku pada hewan di kebun binatang, kecuali panda raksasa, yang lain tampak kurus dan lapar. Liu Ye Mong terharu. Ya, dulu aku melihat harimau dan singa kurus di kebun binatang, menyedihkan. Aku mengerti. Van Han menghela napas, wajahnya penuh ketidakrelaan. Mungkin nanti kita bisa melihat mereka lagi. Bahkan Liu Yetu sendiri ragu, tapi sebagai penghiburan itu cukup. Anak baik. Liu Ye Mong meniru Sophong, mengusap kepala gadis itu, membuatnya melotot kesal. Liu Ye Mong tertawa, menggoda, rasanya sangat lembut, pantas saja Sophong selalu ingin menyentuh. Bab 1115, apakah aku legenda? Setelah sarapan, Sophong dan yang lain menatap penuh harap ke laut luas. Mengapa belum datang juga? Liu Ye Mong mengeluh, topi lebar di kepalanya tidak memberi kesejukan. Di pasir dekatnya, 4 atau 5 karung besar penuh kenang-kenangan ditumpuk. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Liu Yetu berkata sabar.
Apakah acaranya berubah pikiran, tidak berniat menjemput kita? Liu Yemong berspekulasi, atau mungkin para produser tak tahu malu itu ingin menelan hadiah kita? Liu Yetu menghela napas, wajah tenang, aku hampir percaya. Liu Yemong manyun, bergumam, tidak ada yang menyenangkan. Helikopter, kenapa belum juga datang? Dia kembali merintih. Bagaimana kalau mereka pergi ke tempat persembunyian, meninggalkan kita di bawah matahari? Fan Han berbisik. Jangan-jangan tersesat? Liu Yemong kembali sambil bergumam. Akhirnya mereka semua kembali ke tempat persembunyian, duduk berbaris di pintu masuk, mata terpaku ke laut. Liu Yemong tak tahan lagi, menggerutu, kalau masih belum datang, aku bisa gila. Semakin dekat waktu keberangkatan, semakin besar kegembiraan bercampur harap, tetapi waktu berlalu membuat semua jadi kesal dan gelisah, membayangkan hal-hal mustahil. Liu Yemong menengadah dan berteriak, Kakak Tin Nguyet, Kakak Enam Din, apakah kalian mendengar, kami memanggil kalian. Diamlah, tergesa-gesa begitu tidak mengurangi panas. Liu Yetu berkata lembut. Tunggu saja. Sop Hong tertawa pelan, berhenti sebentar lalu berkata, meski benar-benar dilupakan, kita masih bisa buat perahu untuk kembali. Walau kemungkinannya kecil, lihat saja keadaan masih baik. Jangan khawatir sembarangan, aku rasa mereka segera datang. Liu Yetu mencolek pipi adiknya. Baiklah, mari tunggu lagi. Liu Ye bersandar di bahu kakaknya. 1 jam lagi berlalu. Ah! Liu Ye menjerit lemah, panas membuatnya lelah dan murung. Sop Hong membuka tangan, dia tidak punya kemampuan meramal, kalau tidak sudah tahu alasannya. Jangan-jangan kiamat? Hanya pulau kita yang selamat? Liu Ye berimajinasi lagi, membayangkan, aku legenda. Apa yang kau pikirkan? Liu Yetu memutar mata, mengejek, komet menabrak bumi atau Godzilla muncul? Bisa juga invasi peradaban alien. Liu Yemong berkata serius, seperti film Independence Day. Liu Yetu terdiam sejenak, lalu berkata tegas, kau benar-benar harus menulis novel. Benar, aku juga merasa begitu. Liu Yemong tertawa, lalu khawatir, tapi aku takut rambutku rontok habis, jadi botak, lalu tak ada yang suka. Liu Yetu diam, takut adiknya terus mengoceh. Ah, ada sesuatu di luar sana? Fan Han berdiri dan berlari ke pantai, berjinjit melihat jauh. Liu Ye bertanya bingung, laut menangis? Hanya ombak. Sop Hong menahan tawa. Liu Yetu kembali diam. Sop Hong menyipitkan mata ke cakrawala, tiba-tiba berkata, kita salah menebak. Beritahu kami? Liu Ye bertanya penasaran. Ah, itu kapal pesiar? Para gadis berseru, menyipitkan mata penuh harap. Beberapa menit kemudian, bentuk kapal pesiar semakin jelas, dengan sosok melambai di dek. Ada orang di atas kapal? Liu Ye bertanya. Tentu, kalau tidak jadi kapal hantu. Liu Yetu menjawab. Liu Ye menyipitkan mata, menjelaskan, bukan, maksudku ada orang yang kita kenal melambai, terlihat akrab. Ya, itu Tin Nguyet dan Enam Din. Sop Hong sudah mengenali mereka melambai dari haluan. Ah. Bum bum bum. Kapal pesiar melaju cepat, berukuran sedang sekitar 15 meter, dicat putih biru, ramping dan berkilau. Fan Han, Sop Hong, aku datang menjemput kalian. Tin Nguyet melambai dari haluan. Kapal pesiar melambat, berhenti 100 meter dari pantai, tak berani lebih dekat karena takut kandas. Kakak Tin Nguyet, kenapa kalian yang datang menjemput? Fan Han berteriak, heran, bukankah ini tugas produser? Box. Nanti saja kita bicara, naik dulu. Tin Nguyet menepis pertanyaan, memerintahkan kru menurunkan rakit. Dia turun hati-hati ke rakit, melambai, tetap di sana, aku datang. Hati-hati. Sop Hong mengingatkan. Saat mendekat ke pantai, Tin Nguyet bercanda, lihat, ku bilang aku akan datang dan aku datang. Tepat waktu. Sop Hong tersenyum lembut, diam-diam merasa hubungan mereka makin dekat. Tin Nguyet tersenyum nakal, sekarang, beri aku pelukan. Rakit tiba di pantai, para pelaut turun ke air menahannya, dan Ngo Daimin serta T6 Din turun dari kapal.
Mari, peluk aku. Liu Ye berlari memeluk mereka erat. Ngotin Nguyet menepuk punggung gadis itu, meminta maaf, maaf membuat kalian menunggu. Tidak lama kok. Fan Han juga maju memeluk. Kakak beradik Nhan saling berpandangan, akhirnya tak tahan, semua gadis berpelukan, seperti sahabat lama yang bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Bab 1116, pergi dari Pulau Bulan Misterius. Hai, jadi kami datang sendiri. Ngotin Nguyet melotot pada T6 Din. Yang terakhir mengerti, mengangguk dan berkata pelan, ya, datang sendiri. Lalu dia menoleh pada Nhan Hungok. Hungok, bagaimana lukamu? Hampir sembuh. Nhan Hungok menjawab lembut, matanya penuh terima kasih. Berkat Sop Hong, saat itu aku hampir menjerit ketakutan, nyaris memanggil helikopter dengan dokter. Ngotin Nguyet teringat masih takut. Saat helikopter dan dokter datang, dia mungkin sudah dingin. Sop Hong batuk dan berkata, kata-kata sial. Ngotin Nguyet melotot. Terima kasih, kau datang menjemput kami. Nhan Tan Ngok berkata dengan tulus. Tidak perlu, sudah janji sebelumnya. Ngotin Nguyet melambaikan tangan. Mata Fan Han bersinar, menunjuk pada 4 atau 5 karung. Apakah ini semua bisa dibawa? Ngotin Nguyet melihat T6 Din, harus tanya Enam Din, kapal pesiar miliknya. Bibir T6 Din sedikit melengkung, dia mengangguk. Bisa? Kalian juga mau pindahkan persembunyian? Benarkah? Fan Han pura-pura hendak menghancurkannya. Aku hanya bercanda. Fan Han ditegur lembut. Bisa dipindahkan. T6 Din berkata serius, kapal pesiar punya banyak ruang, bisa memuat. Tidak usah, aku hanya bercanda. Fan Han cepat melambaikan tangan lalu bertanya penasaran. Apa itu Enam Din Hao? Nama kapal pesiar. Ngotin Nguyet menutup mulut dan tertawa, melirik pemiliknya. T6 Din terdiam sejenak lalu menjelaskan. Mudah diingat, aku takut lupa. Liu Ye mau menarik kembali topik, mengingat hadiah, kau belum bilang, kenapa tim acara tidak datang? Itu cerita panjang. Ngotin Nguyet berhenti, menyiapkan kata-kata. T6 Din meliriknya, lalu merangkum, tim acara mengirim orang, tapi aku hentikan, karena aku ingin menyambutmu sendiri. Sayang sekali, aku sudah berniat bergaya sedikit. Ngotin Nguyet tersenyum, memeluk pinggang T6 Din dan menggelitiknya, tapi dia tetap datar, sama sekali tidak geli. Jangan bercanda, bawa barang naik dulu. T6 Din berkata sambil tersenyum. Ngotin Nguyet melepaskannya, lalu memerintah para pelaut, ya, cepat bergerak. Kami sendiri bisa. Fan Han pura-pura membantu. Tidak perlu, mereka orang Enam Din, mereka digaji. Ngotin Nguyet menahan tangannya dan tersenyum lembut, tidak boleh biarkan mereka terima uang tanpa bekerja. Baik, tapi hati-hati, ada keramik di dalam. Fan Han mengingatkan. Baik. Para pelaut menjawab sambil tersenyum. T6 Din berkata tenang, kalau pecah, potong gaji. Ya. Para pelaut jadi serius, bergerak makin hati-hati, seakan memeluk harta. Setelah 5 menit, semua barang sudah dirakit, lalu diangkut ke Enam Din Hao. Apakah merasa berat hati? Ngotin Nguyet merangkul bahu Fan Han, menoleh ke hutan lebat dan gunung jauh. Ya. Fan Han mengangguk, bayangan muncul di benaknya, sebagian besar tentang Sop Hong. Ngotin Nguyet menepuk bahunya dan tersenyum. Jangan khawatir, kembali ke kota, kau akan tidur di ranjang besar empuk, berendam di bak pijat, lalu makan hotpot, pasti kau akan lupa. Kakak Tin Nguyet, apa begitu caramu menghibur? Fan Han tertawa pahit, tapi mengakui kata-kata itu membuatnya menantikan. Ya, aku mengerti. Fan Han menjawab jernih, aku akan merindukan, tapi tidak melekat. Ngotin Nguyet tersenyum lembut, gadis bijak, kakak akan memperlakukanmu dengan baik. Uhuk. Sop Hong berdehem. Tidak akan melupakanmu. Ngotin Nguyet tertawa. Lebih dari 10 menit kemudian, rakit kembali merapat, dan mereka naik ke kapal pesiar. Tunggu. Fan Han memanggil, lalu jongkok memeluk Kelomang dan berbisik, Kelomang, kami pergi, nanti akan kembali menjengukmu. Binatang itu seakan mengerti.
menggigit lengan bajunya dan menarik. Baiklah, jangan ribut. Mata Van Han memerah. Sangat menyedihkan, sangat sulit berpisah. Liu Yemong menghela napas, juga mengusap kepalanya. Pergilah, kau bebas. Sop Hong menyampaikan dengan pikirannya. Binatang itu jelas menolak, tetap tak mau lepas. Bisa dibawa bersama. Te6 Din tiba-tiba berkata. Van Han menggeleng, tulus berkata, tidak perlu, alam adalah tujuan mereka. Akhirnya dia menarik kembali lengannya, lalu membawa Mao Chao ke hutan, meletakkannya di cabang besar, di mana ia tetap tidur. Para gadis naik ke kapal pesiar, hanya Sop Hong yang masih dengan kelomang. Kakak Tin Nguyet, beri dia sedikit waktu lagi. Van Han berkata lembut. Ngo Tin Nguyet menjelaskan, aku tidak masalah, tapi akademisi Liko masih menunggu. Segera datang. Sop Hong menepuk kepala binatang itu, memberi isyarat pergi, lalu naik ke rakit. Dia naik ke kapal saat para pelaut mendayung perlahan. Binatang itu terhalang laut, hanya meraung di pantai. Selamat tinggal. Van Han dan yang lain melambaikan tangan, wajah penuh enggan. Tak disangka, ia melompat ke laut, berenang keras mengejar. Wajah Van Han pucat, menopang di tepi kapal, berteriak, cepat kembali, kau akan tenggelam. Bab 1117, Kediaman Mimpi Besar. Dengarkan sebentar. Suara tak berdaya Es Pong terdengar. Ngo Tin Ngui cepat memerintah, hentikan perahu. Rakit perlahan berhenti, tetapi jarak dengan si kasar sudah puluhan meter. Sedikit lagi tenaga, berenanglah ke sini dan aku akan membawamu. Es Pong bertepuk tangan di samping perahu. Bukankah kita punya tanah itu? Es Pong bertanya dan menjawab sendiri, peliharalah di sana. Baiklah. Van Han tidak berpikir banyak dan menyemangati si kasar agar berenang lebih cepat. Liu Yemng bersemangat, mengangkat tangan dan berseru, ayo semangat. Ta. Si kasar menginjak tanah dan mencengkeram celana Es Pong, enggan melepaskan. Baik, tunggulah dengan tenang, aku tidak akan membuangmu. Hati Es Pong melembut, menenangkannya dengan pikiran. Kendarai perahu. Ngo Tin Nguyet memerintah lagi. Rumble-rumble. Saat semua orang naik ke 6 Hau, 20 menit telah berlalu. Ya. Awak segera bertindak, kapal pesiar berbalik arah dan melaju cepat. Ngo Tin Nguyet bertanya khawatir, apakah kalian mabuk laut? Ada obatnya. T6 berkata pelan. Tidak. Semua menjawab, wajah penuh semangat menatap laut dari reling. Es Pong menyingkirkan si kasar dan bertanya, apa jadwal hari ini? Sebentar lagi ada upacara penghargaan, lalu konferensi pers, dan malam ada jamuan perayaan. Ngo Tin Nguyet menghitung dengan jari, seperti asistennya. Begitu merepotkan? Es Pong mengernyit, dia pikir hanya konferensi pers dan penghargaan, tapi ada juga jamuan. Hehe, aku tahu kau tidak suka, jadi aku menolak untukmu dan menggantinya dengan pesta kecil kelompok kita. Ngo Tin Nguyet berkata nakal. Pintar. Es Pong tersenyum dan mengacungkan jempol. Ngo Tin Nguyet berkedip, ya, aku paling mengerti dirimu. Hahaha. Es Pong tertawa keras. Kakak Tin Nguyet, ini anggur yang kusimpan untukmu. Van Han mengeluarkan botol keramik dan menyerahkannya. Mata Ngo Tin Nguyet bersinar, dia berbalik, mencium pipi gadis itu, dan menggoda. Tidak sia-sia aku menyayangimu, kau bahkan menyimpannya untukku. Kakak Tin Nguyet. Wajah Van Han memerah. Jangan ribut, pertama aku harus bilang hal yang penting. Ngo Tin Nguyet berkata serius. Hal penting? Kelompok itu terkejut. Mengerti? Mereka saling memandang dan mengangguk. Waspadai bukan hanya wartawan, tapi juga kekuatan lain yang menawarkan cabang zaitun, mereka sangat tertarik pada tanah itu, kalian harus berhati-hati. T6 berkata, jarang berbicara panjang. Tertarik pada tanah itu? Es Pong mengernyit. Dia bertanya lagi, apakah tanah itu melibatkan banyak kepentingan? Ya. T6 mengangguk dan bertanya, apakah kau akan menjualnya? Tidak,
Tanah itu sangat berguna bagiku. Espong menggeleng, lalu menambahkan, jika suatu hari aku menjualnya, kau akan jadi yang pertama ku cari. Tahu. T6NH mengangguk, tidak bertanya lagi. Walau keluarganya tertarik, dia tidak akan berbalik demi keuntungan, karena temannya ini lebih penting. Apakah namanya kediaman mimpi besar? Espong teringat dan menatap gadis itu, dialah yang memberitahu. Ya, tepat di kaki gunung kediaman mimpi besar, aku tidak begitu jelas. Van Han menjawab polos. Pegunungan? Mata hitam Espong bersinar tak percaya. Ya, seluruh pegunungan. T6NH mengangguk. Bagus, lebih baik dari bayanganku. Espong tersenyum lebar. Liu Yemng tidak mengerti. Tanah 8 juta seharusnya tidak sebesar itu. Bagaimana bisa pegunungan? Benar, dengan 8 juta tidak akan banyak tanah. Van Han menjulurkan lidah canggung. Han Tanenggece mengangguk. Mungkinkah gunung kecil? T6NH menatap mereka, bibir bergerak, dan berkata, itu harga 30 tahun lalu. Sekarang nilainya setidaknya puluhan miliar. Dia berhenti lalu menekankan, setidaknya 100 miliar. Semua terkejut, bahkan Espong. Puluhan miliar. Liu Yemng berteriak, suaranya pecah. Lalu teriakan para saudari, seakan bersaing nada tinggi. T6. NH melihat wajah terkejut mereka dan mengangguk puas. Benar, puluhan miliar. Apakah aku bermimpi? Van Han memegangi dahi, merasa pusing. Bernilai puluhan miliar. Mulut Espong bergerak, kegembiraannya hilang seperti memegang kentang panas. Tanah begitu berharga pasti membawa masalah. Ya Tuhan, puluhan miliar. Liu Yemng masih tertegun. Liu Yetu menepuk wajah adiknya dan mengingatkan, bangun, itu tidak ada hubungannya denganmu. Di mana kediaman mimpi besar? Espong bertanya. Kota Qinghai. T6NH menjawab pelan. Ngotin Nguit merangkul bahunya dan bercanda. Hehe, kami berdua tinggal di Qinghai, dan kediaman mimpi besar ada di pinggiran kota. Bab 1118, Nafas Kota. Bagus sekali, kudengar disinilah akademisi Liko tinggal saat kecil, kampung halamannya. Kata Ngotin Nguyen, semua dari mulut T6 Din. Van Han berseru, betapa besar artinya, namun dijadikan hadiah. Ini benar-benar membuatku merasa tak pantas. Sop Hong menggeleng dengan senyum pahit. Tidak apa-apa. Jawab T6 Din pelan. Sop Hong tertawa, menepuk dadanya, aku hanya bilang saja, nyaliku besar sekali. Tak pernah terpikir tanah itu bernilai puluhan miliar yuan. Han Tan Ngok menghela napas, terasa tidak nyata. Ngotin Nguyen juga merasa tak bisa percaya, menghela napas, benar, dibanding 100 juta yuan, sangat berbeda. Sop Hong, kau harus hati-hati nanti. Peringat Liu Yemong. Sop Hong mengernyit. Aku tahu. Sop Hong tertawa, asal tidak ada senjata api, ia tak takut. Liu Yemong menggoda, kau bisa sewa aku jadi pengawalmu. Kapan aku tidak bisa jaga diri? Liu Yemong manyun. Liu Yetu membalas, kapan kau pernah jaga diri dengan baik? Liu Yemong tertawa canggung, jelas sulit. Berapa lama lagi sampai darat? Van Han menatap kehaluan, masih belum terlihat daratan. Ngotin Nguyen melihat jam, sekitar 1 jam, upacara pukul 1, wawancara pukul 3, masih sempat. Kakak Tin Nguyen, sekarang kau mirip asisten sungguhan. Van Han tertawa menggoda. Apakah lebih profesional dari kakak Chow? Ngotin Nguyen pura-pura mendorong kacamata, berpose wanita kuat kantor. Semua saling pandang lalu tertawa keras. Jangan tertawa, aku belikan ponsel untuk kalian, satu orang satu. Ngotin Nguyen membuka lemari dan meletakkan ponsel baru di meja. Mata Van Han berbinar, lalu berkata merasa bersalah, ini bikin kakak Tin Nguyen boros. Terima kasih kakak Tin Nguyen, biar ku cium. Liu Yemong bersandar padanya dan mencium pipinya. Aduh, kau berat sekali. Tertawa Ngotin Nguyen, riasanku akan habis digigit. Kakak Tin Nguyen, terima kasih. Ikut Han Hungok. Berhenti, cukup. Ngotin Nguyen cepat menghentikan,
atau riasannya harus ulang. Saat tenang nanti, aku traktir makan. Kata Sopong hangat, memilih ponsel hitam, jelas model terbaru. Aku ingat. Ngotin Nguyat mengusap pelipis. Aku mau pink. Van Han pilih ponsel pink. Liu Yemong buka ponselnya dan memuji. Layar penuh, jauh lebih baik dari ponsel tombol lama. Ngotin Nguyat melambaikan tangan, uang itu tak sebanding sehari gaji. Sop Hong nyalakan ponsel, atur dan masuk ke tampilan utama sederhana. Tak ada jaringan, belum bisa dipakai. Liu Yemong mainkan ponselnya. Gembira, ponsel lambang kembali hidup normal. Ngotin Nguyat ambil ponselnya, jari cepat, sudah ada jaringan, kini era 5G, bahkan Yat ada Wi-Fi. Aku bantu sambungkan. Kata TE6 Din menatap Sop Hong. Dia buka kontak, lihat, murid besar, berpikir lalu dia mengangguk. Sop Hong buka catatan, mari simpan kontak masing-masing, agar tidak hilang. Baik. Mereka jawab, saling tukar nomor dan alamat. Akhirnya, rasa kota lagi. Van Han genggam ponsel. Aku kembali. Liu Yemong teriak ke laut, mulut penuh angin. Ngotin Nguyat ambil pakaian. Ini, ganti dan mandi di kabin. Pakaiannya baru. Mata Van Han berbinar, bahkan pakaian baru. Tentu, kita harus rapi untuk upacara dan pers. Senyum Ngotin Nguyat. Terlalu sayang padamu. Liu Yemong memeluknya lagi, mencium liar. Ngotin Nguyat menyerah, harus retouch riasan. Ini untuk Yemong, ini untuk Yetu, dan ini untuk Van Han. Dia bagikan pakaian, tiap gaya berbeda. Semuanya bagus, lembut disentuh, pasti mahal. Ragu Van Han. Itu sponsor, gratis, tak bayar. Jawab jujur Ngotin Nguyat. Oh begitu. Liu Yemong peluk erat pakaiannya, bertanya, berapa ini dijual? Tak mahal, aku ingat 8 atau 9 ribu. Pikir keras Ngotin Nguyat. 8 atau 9 ribu. Hampir jatuhkan pakaiannya. Gemetar, satu potong mahal begitu? Hanya satu potong. Koreksi Ngotin Nguyat, pakaian bermerek memang begitu. Liu Yemong meringis, tulus berkata, kurasa jaketku sudah bagus, tak perlu ganti. Jangan ribut, cepat cuci muka, waktu tak banyak. Tertawa. Ngotin Nguyat mendorongnya ke kamar mandi. Liu Yemong tak berdaya, terpaksa masuk malas. Bab 1119, Asisten Kehidupan. Untungnya, aku hanya ingat lebih dari 10.000 poin. Kata Ngotin Nguyat. Terlalu mahal, aku tidak berani memakainya. Kata Van Han. Pakaian untuk dipakai, bukan untuk disembah. Ngotin Nguyat bercanda. Meski begitu, aku tidak berani memakai pakaian semahal ini. Van Han menghela napas. Pakai saja, kita makan tuna cali puluhan ribu. Satu pakaian tidak ada apa-apanya. Espong mengusap kepalanya, matanya penuh iba. Benar. Ngotin Nguyat mengangguk. Kalau begitu ucapkan terima kasih pada merek itu. Van Han menghela napas, yakin. Ngotin Nguyat berkata, jangan berterima kasih, mereka ingin iklan di konferensi. Setelah mandi dan rias, kau akan bersinar di aula. Ia menggoda. Van Han memerah, jangan ejek aku tidak secantikmu. Aku tidak mau masuk hiburan. Van Han menggeleng kuat. Aku tahu, jadi sudah kutolak untukmu. Ngotin Nguyat mengusap kepalanya, merasa sayang. Van Han memeluk pinggangnya. Bagus, terima kasih kakak. Tidak ada jadwal? Espong tanya. Minggu ini bebas. Ia tersenyum. Kalau kakak tahu di sini, pasti mendelik. Ia berkata, oh, cari waktu rekam MV. Lagu siap, akan kukirim file. Sungguh segar. Liu Yemeng keluar berganti pakaian, tampak cerah. Aku juga merasa begitu. Ia berputar dengan gaun sutra putih, pinggang ramping. Sangat cantik. Liu Yetu mengangguk. Van Han, giliranmu. Ngotin Nguyat berkata. Baik.
Van Han masuk. Sibuk akhir-akhir ini? Espong tanya. Sudah selesai. Jawab T6NH. Ia tersenyum. Malas? Kita bisa spar. Ia hendak berdiri. Jangan di kapal, mudah jatuh. Ia menghentikan. Tunggu di darat. Ia duduk lagi, mata ke pergelangan. 10 menit kemudian, ia keluar dengan gaun ungu muda, tampak muda dan cantik. Gaun ini cocok sekali, seperti dijahit khusus. Pujinya. Benarkah? Van Han berputar. Sangat cantik, cocok padamu. Espong terpana. Ada yang tak bisa alihkan pandangannya. Liu Yemng mengejek. Merek apa ini? Ia tanya. HNG Nainai, merek asing. Katanya. HNG Nainai? Liu Yemng tertawa, seperti pakaian nenek. Aku cuci muka dulu. Han Tan NGC pergi. Waktu berlalu, semua bergiliran. Akhirnya banyak waktu terlewat. Aku lihat daratan. Liu Yemng teriak. Itu pelabuhan, sekitar 10 menit lagi. Pelaut berkata. Semua bersorak, akhirnya pulang. Kakak Trau menunggu, kita ke aula, makan di jalan. Ia mengetik cepat. Sangat perhatian. Espong angkat jempol. Mengapa tidak sewa aku jadi asistenmu? Ia tersenyum. Jangan bercanda, penggemarmu akan hancurkan aku. Ia menghela napas. Ia serius, aku tidak bercanda, nanti setelah keluar hiburan aku jadi asistenmu dengan kakak Trau. Gaji 3.000, plus makan dan tempat tinggal? Ia bercanda. Mengejutkan ia mengangguk. Ya, bahkan tanpa gaji, asal ada makan cukup. Ia terdiam, terjebak sendiri. Bersiaplah, kita akan segera sandar. Pelaut berseru. Baik. Semua menjawab. Bagaimana dengan si kasar itu? Van Han tanya. Aku urus. T6NH menelepon, Paman Hui. Pengurus menjawab. Sudah, akan ada yang urus. Ia menutup. Kakak, aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Van Han memeluknya. Bab 1120, Upacara Penghargaan. Akhirnya kita tiba. Van Han bergumam. Ngotin Nguyat menambatkan perahu, berkata jelas, selamat datang kembali. Ritualnya terasa begitu kuat. Sop Hong menggenggam tangan gadis itu saat turun. Kakak Chow, lama tidak bertemu. Van Han tersenyum hangat. Lam Lo tertawa ceria, menjawab, lama tidak bertemu. Kakak Chow, aku merindukanmu. Liu Yemong langsung memeluknya. Kakak Chow. Han Hungok juga berlari. Aku juga merindukan kalian. Lam Lo cepat menangkapnya. Liu Yemong berdiri tegak, menarik napas dalam, bergumam, udara di sini tidak sebaik Pulau Huyan Nguyat. Bagaimana pengaturannya? T6 Din bertanya. Kakak Chow memimpin. Ayo, kita pergi ke aula. Sopong, aku gugup sekali. Van Han kembali menggenggam tangannya, jantungnya berdetak cepat. Tenang, aku ada di sini. Sopong mengelus tangannya lembut. Van Han menoleh. Tidak ada wartawan di luar kan? Kakak Chow melihat ponselnya dan berkata tenang. Jangan khawatir, nanti dari parkiran, setelah masuk tol, wartawan tidak akan tahu. Aku tidak khawatir, kenapa kamu? Ngotin Nguyat menggoda. Hari ini berbeda, aku juga selebriti. Liu Yemong bermain dengan rambutnya. Ngotin Nguyat tersenyum, tetap tidak lebih panas dariku. Liu Yemong merangkul bahunya, mengangguk. Ya, bintang kita paling panas. Tidak, yang paling panas sekarang adalah Sop Hong. Ngotin Nguyat meliriknya, dia sudah trending 1 tahun penuh. Tidak ada lagi yang bersaing denganmu. Sop Hong tertawa. Mereka naik lift ke parkiran, masuk mobil, dan segera pergi. Van Han melihat keluar, gedung tinggi, keramaian, aroma restoran,
membuatnya bernostalgia. Memang, aku lebih suka hidup di kota. Liu Yemong bersandar di jendela, mata berbinar. Sedikit. Dia duduk, menatap penuh harap pada kakak Chow. Berhenti di sana, aku beli makanan untuk kalian. Lam Lo memberi isyarat. Ngotin Nguyat menggeleng. Terlalu lambat, upacara dimulai 1 jam lagi. Benar, perjalanan setengah jam, lalu riasan, waktunya mepet. Kakak Chow menghela napas, merasa bersalah. Tidak apa, belum terlalu lapar, bisa tahan. Liu Ye mau melambaikan tangan. Aku ingat ada mie instan di sini. Lam Lo berkata. Bagaimana mungkin ada mie di sini? Ngotin Nguyat mengernyit. Itu mobil yang biasa dipakai syuting luar, dibuka hari ini untuk Sop Hong. Untuk jaga-jaga. Lam Lo menjelaskan. Ngotin Nguyat mengernyit, mie instan tidak sehat. Aku mau makan. Liu Ye mengangkat tangan, aku rindu rasanya, biar aku coba. Aku juga. Fan Han tersenyum, menatap penuh harap. Sopong tertawa. Ada berapa? 1 kotak penuh. Lam Lo membuka lemari, penuh mie rasa daging asam. Ada air panas? Sopong berdiri dan mengambilnya. Di belakangmu ada ketel, tombol merah untuk air panas. Lam Lo membantu membuka, aroma memenuhi mobil. Aku boleh makan juga? Han Hungok menelan ludah. Tentu. Sop Hong menyerahkannya. Lebih 10 menit kemudian, semua punya semangkuk, makan lahap. Ah, kurang persiapan. Ngotin Nguyat tersenyum, makanan pertama setelah keluar pulau adalah mie instan. Liu Ye mau menghela, itu sudah bagus. Ya, mie instan enak. Fan Han mengangguk, lesung pipit manis. Tahan dulu, malam ini pesta. Ngotin Nguyat tersenyum. Ya. Mereka mengangguk. Mobil melaju di tol, setengah jam kemudian berhenti di Hotel Bintang 5. Sampai. Lam Lo membuka pintu, membawa mereka ke lift. Ahahah. Sop Hong, itu Sop Hong. Idolaku, aku mencintaimu, peluk aku. Tuhan, benar-benar Sop Hong, beri tanda tangan. Aslinya lebih tampan, aku tidak bisa bernapas. Sop Hong, nikahi aku akan melahirkan anakmu. Kerumunan berlari histeris. Cepat lari, kalau terjebak repot. Ngotin Nguyat menarik Han Hungok. Karena mereka fans, kita harus lari, kalau tidak terjebak. Lam Lo mendorong Liu Yemong, menyadarkannya, lalu lari bersama ke lift. Ding. Pintu lift menutup, menahan kerumunan di luar, naik perlahan. Sop Hong, fansmu terlalu gila. Ngotin Nguyat terengah. Bahkan ada yang ingin melahirkan anakmu. Lam Lo menggoda.